Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa bersama saya, Frater Yoga, calon imam Keuskupan Agung Pontianak. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil yang baru saja kita simak pada hari ini berbicara tentang dua hal mendasar dalam hidup kita, yakni tentang keberdosaan dan pertobatan. Sebagai makhluk yang lemah dan fana, kita harus menyadari diri sebagai seorang yang berdosa. Kita seringkali lupa diri dan jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita seringkali lupa bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan berkat yang melimpah untuk hidup kita. Kita pun tidak ingat bahwa kita tidak berarti apa-apa tanpa Yesus. Sahabat yang terkasih, kesadaran akan dosa merupakan kunci bahwa kita adalah makhluk yang lemah, namun selalu menyandarkan diri kepada Tuhan. Ketika kita masih memiliki kesadaran akan dosa, bersyukurlah. Itu merupakan tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan ingin agar kita kembali kepadanya, melakukan kehendak dan firman-Nya, serta mengamalkan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia Bapa yang selalu menanti kita, anak-anaknya yang hilang, agar segera pulang. Sahabat, setiap dosa yang kita lakukan semuanya dapat diampuni, terutama ketika kita memiliki niatan dan usaha yang baik untuk bertobat. Akan tetapi, ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yakni dosa menghujat Roh Kudus. Ketika kita menghujat Roh Kudus, itu sama saja kita menolak keselamatan dan kerahiman Allah. Padahal kerahiman Allah akan bekerja hanya dengan satu cara, yakni bila kita mau bertobat. Sahabat yang terkasih, mari kita membangun niat yang baik agar hidup kita selalu dalam lindungan Tuhan. Pertama, kita harus menyadari keberdosaan dan kelemahan kita
serta tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, sesalilah dosa dan bangunlah semangat tobat, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Sahabat, pintu kerahiman Allah selalu terbuka, maka kembalilah kepadanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, serta menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.